Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran dengan GeoGebra mengenai unsur-unsur kubus yang sederhana. Jadi nanti unsur-unsur kubus sederhana berkaitan dengan titik, sisi, bidang, diagonal sisi, diagonal ruang. Tapi sebelum kita mengenai unsur-unsur kubus, kita mengenal dulu adanya checkbox pada GeoGebra. Kalau kemarin kita mengenal adanya teks bagaimana membuat teks, bagaimana menambahkan objek dalam teks, bagaimana penggunaan latex dalam teks, kita kenalkan lagi adanya checkbox. Jadi checkbox di sini adalah sebagai checklist komponen atau variabel yang terdapat dalam GeoGebra. Nanti checkbox mempunyai dua nilai. Nilai yang pertama bernilai 1 atau benar, maka checkbox ini terpilih. Dalam hal ini komponen yang masuk dalam list akan ditampilkan. Jika 0 nilainya atau false, checkbox ini tidak terpilih, maka dalam hal ini komponen dalam list tidak ditampilkan atau disembunyikan. Terpilih atau tidaknya nanti di dalam sini ada kotak, dia tercentang atau tidak. Sehingga kenapa kok di sini gambarnya centang dan bulatan biru dan bulatan putih? Di sini maksudnya ketika bulatan putih pada aljabar di GeoGebra itu, jika dia biru ditampilkan, putih tidak ditampilkan atau disembunyikan objeknya. Yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan checkbox adalah ini yang perlu diperhatikan, ada 3 komponen atau 3 hal. Komponen atau variabel yang akan didaftar harus sudah ada. Jadi sebelum kita mendaftar atau penggunaan checkbox ini harus ada dulu komponen-komponen yang ingin kita masukkan dalam list. Kenapa kok harus ada? Nanti ketika dia tidak ada, maka daftar-daftar yang objek yang bisa kita masukkan itu tidak ada. Yang kedua, checkbox itu susah diedit kembali. Jadi jika ada kesalahan, lebih baik diulangi pembuatan checkbox yang baru. Jadi nanti di sini susah diedit, walaupun bisa, tetapi dia lebih susah daripada komponen-komponen yang lain. Yang ketiga, yang penting di sini, satu komponen atau satu objek hanya dapat dimasukkan dalam satu list checkbox. Jadi tidak boleh satu komponen seumpama titik masuk di checkbox A dan checkbox B, itu tidak boleh. Jadi dia itu secara otomatis akan pindah posisi. Ketika nanti kalian menggunakan walaupun titik A kelihatannya sama, pengen menjadi 2 checkbox atau apa, ya kita buat objeknya ada 2 atau 3 atau yang lain. Jadi nanti biar seolah-olah setiap titik itu mempunyai beberapa checkbox. Dan nanti yang perlu kita ini pembuatan media pembelajaran tentang unsur-unsur kubus. Di sini yang perlu diperhatikan. Walaupun kita membahas tentang kubus, di sini masih menggunakan 2 dimensi. Kita belum masuk ke 3 dimensi. Ya kita coba saja langsung ke GeoGebra. Jadi nanti kita membahas atau membuat media pembelajaran yang berbasis 2 dimensi dulu. Kita ambil sebuah teks. Untuk nama atau judulnya kita beri nama unsur kubus. Nih, kita perbesar supaya nanti kelihatan. Soalnya nanti di sini adalah sebagai media pembelajaran, sama saya blok kaca putih. Unsur-unsur kubus, seumpama nanti kita bermainnya itu dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kita masukkan dulu ukuran-ukurannya. P sama dengan, P-nya kecil saja, P sama dengan 10, L sama dengan 5, T sama dengan 10. Nih, kita punya P, L, dan T. Saya masukkan di sini dulu saja. Di sini tujuannya adalah slider-slider ini untuk membuat animasi
supaya lebih menarik saja dalam tampilannya nanti. Seumpama kita buat sebuah kubus yang bersifat dinamis. Dinamis maksudnya nanti antara P, L, T ini akan berfungsi. Ya kita manipulasi kubus itu menjadi supaya P, L, T ini berfungsi. Kita gunakan titik acuannya adalah titik A atau sembarang titik A di sini. Kita gunakan itu. Tapi sebelumnya ingat, setiap objek yang di sini, teks ini dibuat absolut dan fix. Tujuannya biar dia itu tidak berpindah tempat. Kemudian kalau sama kita membuat unsur-unsur kubus supaya P, L, T ini berfungsi, kita kira-kira ketik titik B-nya itu letaknya di mana? Oh, nanti B adalah berhubungan dengan panjang atau P. Ya kita buat titik B. B sama dengan yang berubah ketika panjang adalah koordinat A itu yang di bagian X atau absisnya, sehingga kita ambil X dari A, kita tambahkan dengan P. Kemudian ordinatnya Y-nya tetap Y A. A-nya besar. Nih. Jadi B-nya ini dia A, ini B. Ketika P-nya kita gerakkan, maka B dia berpindah tempat sesuai dengan yang kita buat. Jadi panjang itu kita sesuaikan dengan P. Nanti supaya ukurannya tepat, di sini koma-koma atau incrementnya itu kita rubah dari min 5 sampai 20 untuk B-nya. Kalau sama terlalu besar ya ambil aja nanti di sini yang namanya panjang itu 0 sampai dengan seumpama 5. Incrementnya 1. Kemudian lebarnya juga sama. Kita pilih lebarnya dari 0. Kenapa 0? P, L, T itu adalah satuan panjang sehingga tidak ada unsur negatifnya. Ini juga sama dari 0 sampai tingginya seumpama 7 biar agak berbeda. Jadi nanti walaupun kita kubus, kita ambil aja yang lebih fleksibel, yaitu kubus atau balok. Jadi nanti kita edit aja di sini atau balok. Ini di unsur-unsur kubus atau balok. Jadi nanti dia itu biar lebih fleksibel, apakah menjadi kubus ataukah menjadi sebuah balok. Jadi nanti di sini dia sudah incrementnya 1 semua, B-nya juga sama. Tuh 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ketika kubus berhubung dia itu 2 dimensi, kita ambil lebar. Lebar itu kita buat titik baru seumpama titik L, ini sebagai garis titik bantu saja. L sama dengan dari X-nya A, ini juga sama, X-nya A kita tambahkan dengan L, Y-nya A. Ini sama L-nya di sini. Kita buat sudut surutnya. Sudut surut kita bisa menggunakan rotasi, itu sudut surutnya, atau bisa kita gunakan ukuran ini. Jadi sama, boleh-boleh saja. Selama saya gunakan ini atau saya gunakan rotasi nggak masalah.
Ini rotasi. Dari L ini kita rotasikan terhadap A, seumpama sudut-sudutnya 30 derajat. Nih. Sehingga L aksennya ini. Di sini L ini kita sembunyikan. L aksen kita ganti dengan namanya A, B, nanti di sini C, di sini berarti titik D. Ini titik D. Sehingga ketika L kita tarik, dia seolah-olah yang berjalan adalah titik D. Sebenarnya dia adalah rotasi dari titik L. Kemudian tingginya, tinggi atau titik E. Titik E itu yang berubah atau berkaitan dengan Y. Jadi X-nya dia tetap, X dari A, Y-nya dia berubah. Ditambah menjadi plus T. Plus T. Jadi titik E berada di situ. Ini E. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan segmen-segmen garis sehingga terbentuk bak kubus atau balok. Segmen dari A ke B, ini ke D, ini ke sana. Jangan lupa untuk nanti label-labelnya kita hilangkan saja, atau enggak ya kita ganti sebagai tidak dihilangkan, tetapi nanti kita ambil value-nya. Gitu ya. Ini value. Di sini juga sama value. Ini juga ya, ini value. Jadi dia menyesuaikan dengan ini panjangnya. Jika L-nya 3, dia juga 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah punya 3 garis ini, untuk membentuk kubus atau balok kita bisa menggunakan paralel line atau garis sejajarnya. Ini kita tarik ke sana, kemudian sini kita tarik itu, habis itu di sini sejajar dengan atasnya, ini juga ya, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan perpotongannya adalah ini, potongan 2 garis. Di sini juga ada lagi, kita ambil sejajar, ini juga perpotongan lagi, kita dapatkan titik baru, ada garis sejajar lagi sana, ini ada titik baru, kita sesuaikan A, B, di sini adalah C. C, D, E, F, ini adalah F. F, G-nya mana? G-nya kita bisa mengambil dari sejajar ini. Ini dengan sejajar sini. Ini titik G. Kalau sudah garis-garis bantu ini kita sembunyikan semua. Kita sembunyikan. Jadi garis-garis bantu ini kita sembunyikan semua yang berupa garis. Ini dengan I-nya ini juga sembunyi. Setelah itu dengan segmen kita buat kubusnya. Nih. Nah, di sini sudah lengkap semua berbentuk kubus atau balok. Labelnya kita sembunyikan saja
biar tidak terlalu kelihatan penuh. Label hilang, ini juga hilang, ini hilang, ini juga nggak usah, ini juga hilang. Setelah itu gridnya kita hilangkan, ini juga kita hilangkan bisa. Jadi nanti di bagian sini ketika kita ubah, dia juga akan berubah. Kemudian ketika kita tarik ke sini supaya kelihatan menjadi, jadi kubus kita itu tidak statis, dia dinamis sesuai dengan ukuran yang kita berikan. Nih, untuk membuat kubus atau balok, ketika kubus balok ya panjang lebarnya itu dibuat sama, secara otomatis dia menjadi kubus. Nah, sekarang ke unsur-unsurnya. Tadi ketika penggunaan checkbox ini kita harus punya titik-titiknya. Seumpama kita punya sebuah titik, untuk memunculkan titik, nah, saya beri unsur-unsur kubus berupa titik. Ini berupa titik. Yang sini kita hilangkan aja, nggak masalah, biar tempatnya agak longgar. Titik seumpama saya misalkan ada titik baru namanya titik A. Nih, saya perbesar dulu. Ukurannya saya perbesar, saya letakkan di titik A. Nah, nanti di sini kan sudah ada titiknya. Ini titik B. Sini. Titik di sini kalau sudah punya, kita bisa menggunakan checkbox. Nah, caption ini berisi tentang label. Label suatu titik sama tadi adalah titik A. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kita masukkan ke dalam bentuk checklist atau listnya poin A. Nih, jadi ketika ini kita pilih, maka titik A dia akan muncul. Kemudian ketika kita buat baru titik B, ini B, kita ambil listnya berupa poin B, kita letakkan, kita sesuaikan. Untuk merubah posisi ini kita gunakan checkbox ini, kita pilih, tetapi di bagian sini kita pindahkan. Jadi memindahkannya itu jangan pakai move tool, jangan, tetapi harus pakai checkbox lagi. Ini titik B. Nah, nanti ketika kita mengambil, sama titiknya berada di atas saja. Ini A, B, C. Terus sama titik. Kemudian cuma kita tambahkan lagi unsur yang lain berupa sisi. Kita teks, kita tambahkan sisi. Kita tambahkan sisinya. Sisi nanti sama kan ketika kita tambahkan di sini sisi AB dengan checkbox lagi, captionnya A, B. Kita ambil di sini itu nama garisnya apa, kita pilih dulu segmen F.
sehingga kita pilih adalah segmen F. Segmen F ini. Jadi nanti ketika kita pilih AB-nya itu bisa tampak, bisa tidak. Kemudian ketika kita membuat bidang kita buat terlebih dahulu sama bidang B, C, G, F. Kita kembalikan ke B. Jadi bidang itu kita buat dengan poligon. Dia merupakan kurva tertutup. Jadi sama kita gunakan ini bidang. Ini bidang saya punya checkboxnya B, C, F, G. Kita cek dulu namanya, kuadrilateral G1. Nih. Jadi komponen-komponen itu harus ada terlebih dahulu. Sama kita gunakan ada diagonal sisi. Diagonal sisi kita tambahkan segmen baru sama AF. Panjang dari AF. Kita tambahkan diagonal sisi. Diagonal sisi. Oh, ini ke caps lock. Diagonal sisi. Diagonal sisi kita tambahkan ini ke sana aja, jadi nanti kalian rapikan lagi. Diagonal sisi salah satunya adalah sisi AF. AF kita ambil segmen dari AF. Jadi di sini kita pilih saja segmen C1. Nih. Kita klik segmen C1-nya itu. Untuk unsur-unsurnya. Kemudian membuat berapa atau panjangnya diagonal sisi. Jadi kita tambahkan saja sekalian panjang diagonal sisi. Kita punya A, B, F. Jadi kita buat segitiga baru. Prinsipnya sama. A, B, F. Jadi supaya nanti bisa menarik, kita tambahkan titik bantu di sini. Sebuah titik, namanya nanti kita cek saja untuk namanya titik H, sehingga titik P sama ada I. Ada titik I itu sama dengan, kita sesuaikan dengan P tadi, bahwa X dari H ditambah dengan P. P, Y dari H. Jadi kita membuatnya harus sama. Kemudian tingginya juga sama. Tinggi itu dari ini. Kalau kita perlihatkan dulu aljabarnya, bahwa di bagian sini adalah titik I. Ada titik baru C. Titik C itu berasal dari, berhubung ini dia tinggi,
maka kita punya X-nya yang I, Y-nya yang I ditambah dengan tinggi. Nih, sehingga kita punya nih, seolah-olah dia itu adalah garisnya. Labelnya kita hilangkan. Jadi untuk mendapatkan ini, kita punya sama tingginya dia berubah. Di situ juga akan berubah menyesuaikan dengan tinggi ABF ini. Jadi nanti untuk labelnya kita beri label, kita beri teks biasa bahwa dia itu A, di sini itu B, kemudian ada lagi titik F. Jadi labelnya hilang, di sini ada titik F-nya. Titik F. Tuh. Jadi di sini kita bisa menentukan panjang AF adalah kalau yang ini kita bisa saja beri keterangan bahwa dia itu segitiga siku-siku, sehingga dia berlaku Pitagoras. Kita beri teks dulu aja biar tampak. Diagonal sisi AF, diagonal sisi AF. Nih. Di sini diagonal sisi AF. Jangan lupa kita fix dan absolutkan. Ini juga ya. Jadi kalau yang di sini dia kita perkecil, tempatnya tidak berubah. Nah, ketika di bagian sini kita ingin menjelaskan ke siswa urutan-urutan langkah yang perlu kita perhatikan sama kayak gini. Ada teks berupa AF sama dengan AF sama dengan akar dari apa? AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Nih, AF adalah ini, kita fixkan, kemudian tambah lagi bawahnya AF sama dengan akar dari AB. AB kita pilih AB-nya yaitu 3 pangkat 2 ditambah dengan ini H1 itu pangkat 2. Kita letakkan dulu di bagian sini. Kemudian kita tambahkan hasilnya. AF sama dengan akar dari, ingat kita tambahkan objek baru bebas
kita tambahkan bahwa ini pangkatnya itu berada di dalamnya. Ini kita pilih saja langsung pangkat 2 ditambah yang di sini adalah tadi H1. Ini saya delete saja. H pangkat 2 sama dan 34. Kalau sama ingin diurutkan lagi, ya di sini kita cut saja, tambahkan di bagian sini. Hanya kita pilih lagi, ini pangkatnya kita taruh di dalam. Kita fix, kita absolutkan. Setelah itu bawahnya lagi AF sama dengan akar dari kita tambahkan ini tadi, kita pilih di dalamnya pangkat 2 plus H underscore pangkat 2 kemudian di bawahnya lagi AF sama dengan, langsung saja kita pilih di dalamnya tambah SQLT, dia pangkat 2 nih, hasilnya adalah 5,83. Jadi di sini seumpama ada langkah-langkah kayak gini, kita bisa menggunakan checkbox untuk menampilkan satu persatu. Jadi kita pilih checkboxnya, sama di bagian AF ini, caption nggak usah diisi panjang-panjang, sama titik saja. Tujuannya apa? Biar tidak terlihat titik, kita ambil teks berupa teks berapa saja kita cek dulu. Ini titik, kita pilih gini aja, langsung klik teks 10. Mau ini cancel dulu. Titik teks 10 di sini. Kita taruh di bagian sini. Kemudian bawahnya titik lagi. Kita pilih yang kedua, teks 11. Taruh lagi bawahnya. Buat baru lagi. Titik. Kita pilih yang bawahnya, teks 12. Tarik ke atasnya lagi, buat baru di bawahnya lagi, captionnya titik saja. Begitu pula sampai yang terakhir.
Nah, di sini fungsinya apa toh? Ketika kita gunakan move, kita bisa seolah-olah memberitahu siswa berlangkah-langkah. Jadi sama di sini diagonal sisinya kita pilih OAF ini. Nah, nanti biar siswa itu berpikir dulu berapa atau ini, menghitung dulu berapa itu, dan lain sebagainya. Ini kita delete saja, tidak dipakai. Kalau ini sudah, kita langkah selanjutnya. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira siswa itu perlu mencoba atau tidak. Jadi nanti di sini ketika kita rubah, ini dia juga akan berubah. Jadi nanti kita buat seperti itu. Nah, nanti tugas kalian adalah lengkapi titik ini. Jadi dari A sampai dengan E, F, G, H. Ini kita ganti dengan H. Itu dilengkapi semua. Sisi juga sama, sisi AB, sisi AE, dan lain sebagainya. Paling tidak kalau sisi itu ya nanti lebih lengkap, lebih bagus. Paling tidak ketika titik sisi itu separuh dari ini, banyak titik, banyak sisi. Kalau bidang diusahakan semua, saya bidang itu hanya ada 6, diagonal sisi semua, diagonal ruang semua. Begitu untuk kali ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.